Oke, kita masuk ke bahan kita. Abang dikasih bahan topik dari Mazmur ya. Abang dikasih bahan dari Mazmur. Dari Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Oke, sebentar Abang baca. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Abang baca sekali lagi. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi ini kira-kira bicara tentang kekhawatiran gitu. Bagaimana akhirnya pengharapan kita letakkan kepada Tuhan, dan apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab kekhawatiran itu? Ya, dan bagaimana kita menyikapinya. Kira-kira itu yang mau dibahas di dalam pembahasan kali ini, dan khususnya terkait ini ya, UAS. Nanti mungkin Abang akan membahasnya secara umum. Oke, apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang dari perikop ini ya? Perikop ini sebenarnya apa latar belakangnya? Gitu, kok sampai dituliskan? Ya. Jadi perikop yang kita baca tadi, ini sebenarnya dituliskan oleh Raja Daud. Jadi Raja Daud itu dialah yang banyak menuliskan kitab Mazmur. Ya, tahu ya, Daud itu kan raja kedua dari kerajaan Israel setelah Saul. Jadi Daudlah yang menuliskan itu waktu dia dikejar atau sedang dikhianati oleh Absalom. Ya, jadi ada Absalom, anaknya sendiri, anaknya Daud, yang berusaha merebut tahta kekuasaan Daud. Bayangkan itu. Ya, anaknya yang mau membunuh papanya. Itu jadi ini anak yang pengenlah berkuasa atas Israel. Ya, jadi ya di poin yang kedua dia sekitar 4 tahun ya. Lebih kurang 4 tahun Absalom menguasai Israel dan mengkhianati Daud. Bayangkan itu, kayak mana akhirnya Daud? Ya mungkin dia mengeluh ya sama Tuhan, kenapa ya kok anakku seperti ini? Kenapa dia tidak berubah gitu, dan ini sudah sangat lama. Ya, jadi itu kira-kira yang dia khawatirkan. Makanya dia tuliskan Mazmur tadi. Ya cuma kalau kita pahami secara utuh pengalaman yang dialami oleh Daud, sebenarnya peristiwa yang terjadi atau kekhawatiran yang dialami oleh Daud, yaitu diizinkan oleh Tuhan. Itu bukan dibuat oleh Tuhan ya, tetapi diizinkan oleh Tuhan karena dosa-dosa Daud sendiri bersama dengan Batsheba. Jadi itu bukan dibuat oleh Tuhan, itu diizinkan terjadi. Jadi kayak Tuhan itu sebenarnya dia megang Daud selama ini. Ya, Tuhan megang Daud, tapi karena Daud lari daripada Tuhan, akhirnya perlindungan Tuhan itu Tuhan lepaskan. Nah, gitu-gitu kira-kira bedanya. Jadi masalah ini bukan dibuat oleh Tuhan, ya, tetapi diizinkan oleh Tuhan. Ya, kayak perlindungan Tuhan itu Tuhan lepas dari Daud. Recording in progress. Ya, makanya akhirnya Daud mengalami pergumulan yang demikian. Ya, sampai anaknya itu pengen bunuh dia. Ya, jadi dosa-dosa Daud bersama dengan Batsheba. Ya, jadi waktu itu Abang pengen sedikit kita paham dulu ya latar belakangnya. Jadi waktu itu ya Nabi Nathan di 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Nabi Nathan datang bilang ke Daud, ya, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Abang garis bawahi bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Itulah anaknya tadi, Absalom. Ya, jadi Absalom itu pengen menggulingkan Daud sampai akhirnya Daud lari dari Israel. Ya, dia tinggal di dalam pengejaran Absalom bertahun-tahun. Nah, apa sih sebenarnya kok bisa ya terjadi peristiwa itu? Apa dosa Daud rupanya? Ternyata Daud melakukan suatu dosa yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, teguran Tuhan itu kembali datang sebelumnya ya kepada Nathan. Itu ada di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 6.
Jadi ini abang ceritakan secara singkat. Waktu itu tahu ya peristiwa antara Daud dengan Batsheba. Jadi waktu itu Daud ada di atas tahtanya lah ya, di atas istananya, dan dia lihat ke bawah. Ya, dan dia lihatlah Batsheba di situ, gitu, dan dia jadi mengingini wanita itu. Ternyata setelah diselidiki, Batsheba ini ternyata udah punya suami, namanya Uria. Ya, sampai akhirnya dia berzina, ya, mereka jatuh ke dalam dosa sampai Batsheba itu hamil. Lalu banyaklah cara yang dipikirkan oleh Daud agar akhirnya dia bisa mendapatkan Batsheba. Lalu dibuatnya lah nanti suaminya Batsheba ini, si Uria, di depan garis peperangan biar dia mati, kalah perang. Karena Uria suaminya Batsheba itu adalah tentaranya Daud. Paham ya? Jadi dia aturnya lah cara biar akhirnya Uria itu di depan, biar kalah perang, biar mati dia. Jadi bisalah dapatnya Daud Batsheba. Itulah kelicikan Daud. Tapi Tuhan tahu isi hatinya Daud. Sampai akhirnya Tuhan datang melalui Nabi Nathan. Dia ingatkan di 2 Samuel 12 ayat 1-6. Dia bilang, Daud, aku mau bilang samamu. Ya, Nathan itu marah, Nabi Nathan marah. Dia bilang ke Daud, aku mau ingatkan kamu. Coba pertimbangkan ini. Kamu kan raja yang bijaksana, coba pertimbangkan. Ada orang yang miskin, dia punya 1 domba. Dan domba itu sangat dia sayangi, sampai dia anggap domba itu anaknya sendiri, putrinya sendiri. Ya, tapi ada orang kaya. Orang kaya ini dia punya banyak domba, dia punya banyak sapi, punya banyak lembu. Tapi akhirnya ketika dia punya tamu, orang kaya ini punya tamu, dia nggak pengen ngambil 1 domba pun untuk dia kasih ke tamunya. Tetapi dia pengen ambil dari orang miskin itu. Coba menurutmu, orang kaya itu layaknya dihukum seperti apa? Nathan nanya kayak gitu ke Daud. Ya, itu di 2 Samuel 12 ayat 1-6. Daud bilang apa? Terus Daud bilang, itu nggak adil. Harusnya orang kaya itu diambil, dirampas 4 dombanya. Dan itulah yang terjadi sama Daud. Ya, jadi Batsheba itu digambarkan seperti domba. Dia bagaikan anak sendiri, dianggap dia seperti anaknya Uria. Sekalipun Batsheba itu istrinya Uria ya, tapi Uria itu sangat mengasihi Batsheba seperti anaknya. Tetapi dirampas oleh Daud. Ya, dan akhirnya Daud mengalami penderitaan atas dosanya. Ya, Daud akhirnya kehilangan 4 anaknya, seperti apa yang dia katakan kepada Nathan. 4 dombanya harus diambil dong. Dan akhirnya Tuhan izinkan ada 4 anak Daud mengalami kematian. Yang pertama, anaknya Batsheba. Tahu ya? Jadi kan waktu itu kan Batsheba hamil. Sampai Daud itu memohon berpuasa biar anak itu nggak mati. Ternyata anak itu mati. Lalu Anon ini kan dibunuh sama saudaranya sendiri, Absalom. Ya, setelah Anon itu juga ini yang melakukan perzinahan dengan adiknya perempuan. Bayangkan itu. Lalu lihat ini Absalom. Absalom akhirnya pengen merebut kekuasaannya Daud. Gitu. Sampai akhirnya nanti Absalom mati. Dikalahkan sama tentaranya Daud. Lalu Adonia mati waktu anaknya Daud Salomo berkuasa. Jadi ada 4 anaknya Daud itu mati. Ya, jadi teman-teman, di tengah-tengah kekhawatiran yang demikianlah, ya, Daud menuliskan Mazmur tadi. Ya, di tengah-tengah kekhawatirannya, Daud tetap mengasihi Absalom. Ini menariknya. Sekalipun Absalom itu, ya dia pengen merebut kekuasaan Daud, dia mengusir Daud dari Israel. Tetapi menariknya Daud ini, dia sangat mengasihi Absalom. Itu makanya di dalam perjanjian baru, seringkali disebut tahta Tuhan itu sebagai tahtanya Daud. Karena Daud itu punya hati yang sangat mengasihi. Ya, bahkan mengasihi orang anaknya yang udah salah kan, itu kayak Kristus ya, yang sangat mengasihi kita manusia yang berdosa ini. Oke, Daud, apa tandanya ya? Dia mengasihi Absalom. Ya, kasih Daud itu terhadap putranya Absalom, ya dia ini ya, ada dituliskan mencium putranya Absalom. Padahal Absalom baru beberapa waktu membunuh ini ya, si Anon tadi. Gitu, baru aja dibunuh saudaranya. Tapi Daud tetap mengasihi Absalom. Ya, dia mengampuni Absalom.
Ya, setelah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Absalom kepada Amnon, Daud tetap mencium Absalom. Di 2 Samuel 14 ayat 33. Lalu di 2 Samuel 18 ayat 4, ya, Daud meminta kepada tentara-tentaranya untuk tidak membunuh Absalom ketika mereka akhirnya berperang. Namun Absalom akhirnya mati, dibunuh tentara Daud. Jadi waktu itu ketika akhirnya Daud diusir, jadi ada juga sebenarnya yang taat sama Daud ya, beberapa ribu pasukan. Tentu pasukannya Absalom lebih banyak. Tapi akhirnya Daud berpesan kepada tentara-tentaranya, jangan ya kalian bunuh anakku itu, bayangkan itu. Ya, jangan kalian bunuh. Tapi akhirnya tentara Daud membunuh Absalom. Nah, sebelum peristiwa-peristiwa kekalahan Absalom inilah, Daud merasakan kekhawatiran yang sangat besar. Ya, dan itu terdapat di perikop yang kita baca. Akhirnya dia merenung dan dia mengingatkan dirinya sendiri dengan Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Oke, itu kira-kira latar belakang perikop itu. Ya, kenapa akhirnya Daud menuliskan Mazmur 55, khususnya ayat ke-23. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih spesifik. Ya, soal kekhawatiran. Ya, kita lagi khawatir mungkin soal UAS, soal masa depan lah lebih tepatnya ya. Soal apa yang akan terjadi di hadapanku. Oke, apa itu khawatir? Ya, kenapa kita bisa khawatir? Jadi, khawatir itu sebenarnya adalah suatu perasaan emosi yang bergejolak di hati kita. Ya, ada kayak emosi yang lagi bergejolak dan kita mengalami rasa takut. Ada tendensi rasa takut di situ. Dan pada umumnya karena berada di dalam ketidakpastian hidup. Ya, pada umumnya karena sesuatu itu tidak pasti. Makanya kita khawatir. Dan berpotensi merugikan atau mengecewakan. Masih berpotensi loh, belum pasti ya. Berpotensi merugikan atau mengecewakan. Makanya kita khawatir. Nah, kayaknya aku bakalan kalah. Kayaknya. Gitu kira-kira. Makanya kita khawatir dan itu seperti semacam emosi di dalam hati yang sedang bergejolak. Dan itu sebenarnya kelihatan juga di dalam perikop. Daud khawatir. Karena apa? Karena ada ancaman musuh yang mengintai. Ya, dia di padang gurun sementara anaknya di Israel, di istana. Ya, tentu dia punya kesempatan ya untuk menyusun strategi, dia punya ribuan pasukan. Gitu, sementara Daud di dalam ketidakpastian, tidak tahu harus makan kemana, harus beristirahat di mana. Gitu. Terus poin yang kedua, Daud berpotensi kalah karena jumlah pasukan yang sedikit. Jadi Absalom itu dia punya pasukan sekitar 30.000. Sementara Daud hanya beberapa ribu. Ya, jadi punya potensi kalah loh sebenarnya. Ya, jadi pasukannya sangat sedikit. Dan yaitu poin yang ketiga, dalam perikop kekhawatiran Daud, istrinya ya, Daud punya istri sekitar belasan ya, ikut gundik-gundiknya. Istrinya, harta kekayaannya, kerabat dekatnya, itu berada di tangan musuh. Dan musuhnya itu sebenarnya anaknya sendiri. Dan menariknya anaknya itu anak yang dia kasihi pula. Seperti itu, Dik. Sementara anaknya itu sangat membenci Daud. Ya. Jadi, kalau kita tarik ke dalam hidup kita, ya, khawatir soal UAS, soal studi, soal apa pekerjaanmu di masa depan. Kenapa manusia bisa khawatir? Coba pikirkan, kenapa ya? Kok bisa? Kenapa manusia bisa khawatir? Karena kita terbiasa memegang kendali akan sesuatu hal. Kita terbiasa mengontrol segala sesuatu. Misal kayak apa? Megang pulpen, megang buku, megang tas, megang barang. Ya, kita terbiasa mengontrol itu ya. Gitu. Kita terbiasa punya kendali atas itu.
Jadi pada akhirnya kita merasa harus memegang kendali atas itu semua. Kenapa? Biar apa? Kalau kita memegang kendali, itu tandanya kita survive, tandanya kita hidup. Ya, kita bisa bertahan hidup ya ketika kita bisa megang kendali atas semuanya. Gitu, kita merasa demikian. Ya, kita khawatir karena kita ini ya merasa bahwa jadi pemenang itu harusnya ini punya dominasi atas segala sesuatu. Ya ini kita terbiasa punya prinsip-prinsip kayak gini. Kita memegang kendali karena memegang kendali itu adalah pemenang. Karena pemenang itu ya dia pasti punya dominasi ketimbang yang kalah. Yang kalah itu nggak punya power, lemah. Kita anggap seperti itu biasanya ya. Kita terbiasa megang kendali. Dan puncak ekstrim dari situ, ya kita bisa jatuh ke dalam dampak ekstrimnya. Apa? Ya filsafat epikurian, hedonisme. Ya, jadi karena kita terbiasa megang kendali atas segala sesuatu, ya berarti tujuan hidup kita ya harus mendapatkan itu semua dong. Kita harus mendapatkan itu semua, kita kontrol, maka kita pemenang. Maka kita survive. Kita terbiasa seperti itu. Dan potensi buruk lainnya, kita ada tendensi untuk jatuh kepada posesif dan obsesif. Ya akhirnya ini ya posesif. Ini orang harus aku lindungi nih. Ya, atau ya ada orang yang kita jaga gitu, kita posesif lah sama dia. Ya kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu harus ada di dalam pantauanku. Atau bahkan mungkin obsesif. Ini orang harus kudapatkan. Ya, biar apa? Biar aku sempurna. Biar aku lengkap. Biar aku jadi pemenang. Dan kita terbiasa ya punya pemikiran-pemikiran seperti ini, dan ini pemikiran yang buruk. Ya harus mengkontrol segala sesuatu. Harus megang kendali dulu. Itu biar nggak khawatir. Ya kita terbiasa seperti itu. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa, perhatikan ini ya, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tidak menginginkan manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Tuhan tidak menginginkan manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Karena seringkali ketika manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, yang terjadi adalah kekacauan, dosa, kehendak nafsu, kedagingan. Semua ini tentu sangat mendukakan hati Tuhan. Ya. Jadi kita pengen jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Sementara Tuhan yang ada di dalam Alkitab nggak mau seperti itu. Ya. Misalnya contohnya, Kain itu kan, Kain akhirnya jadi bunuh adiknya Habel. Karena Kain merasa dia lebih berhak mendapatkan pujian dari Tuhan. Jadi kalau ada prestasi adiknya, dia nggak suka. Akhirnya dia bunuhlah adiknya. Kain pengen jadi Tuhan atas adiknya. Inilah dampak buruknya. Ya. Lalu Salomo misalnya ya, dia menikahi 1000 istri, akhirnya dia jatuh kepada penyembahan berhala. Udah semua loh dipunyai Salomo. Dia udah punya harta, punya power, punya kedudukan, punya istri. Ya, tapi akhirnya apa? Dia udah dapat itu semua, dia udah megang kendali atas itu semua. Tapi apa yang terjadi? Dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Atau kayak Hawa. Ya, Hawa mau menjadi sama seperti Tuhan. Sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Dan seluruh manusia akhirnya mendapatkan dosa asal. Ya, menjadi keturunan orang berdosa. Jadi inilah kira-kira yang menjadi penyebab kekhawatiran itu. Kenapa kita bisa khawatir dan apa yang Tuhan mau atas kekhawatiran itu. Ya, ya penyebab kekhawatiran karena kita pengen megang kendali atas itu semua, atas semua harapan-harapan kita. Kita pengen menggantikan posisinya Tuhan. Tapi Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sejati, tidak mau kita megang kendali atas hidup kita. Oke, kita lanjut. Sebentar ya, ini agak macet slide abang.
Oke. Oke. Oke, ini sini tadi ya. Oke. Nah, itu sebabnya seringkali ya karena kita ini ya pengen megang kendali atas segala sesuatu, itu sebabnya seringkali keadaan yang tidak pasti diizinkan Tuhan terjadi agar manusia berbalik dan bertobat kepadanya. Ya, seringkali keadaan yang tidak pasti diizinkan Tuhan terjadi agar manusia berbalik dan bertobat kepadanya. Sehingga pada saat kita berserah dan bersandar pada Tuhan, akhirnya manusia mengalami pertumbuhan rohani. Ya, dan yang kedua, seringkali keadaan tidak pasti juga diizinkan Tuhan untuk memurnikan isi hati kita, agar segala berhala yang ada di dalam hatimu boleh dikikis oleh Tuhan, sehingga manusia memiliki hati yang tulus untuk menyambut Tuhan. Ya, jadi inilah yang menjadi alasan kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan ketidakpastian itu terjadi. Ya, misalnya kayak apa? Ya, seperti Abraham. Perhatikan Abraham. Abraham, bapak orang beriman. Dia baru memiliki anak di usia 100 tahun, Dik. Abraham baru punya anak di usia 100 tahun. Nama anaknya siapa? Ishak ya. Oke, sehingga pastilah Abraham sangat mengasihi anaknya Ishak. Akhirnya, Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak agar membentuk hati Abraham, agar mengikis karakter dan membuang berhala yang ada di dalam hatinya Abraham. Jadi kemungkinan besar Abraham itu sangat memberhalakan anaknya, karena anaknya udah ditunggu sampai 100 tahun. Iya kan? Jadi Tuhan gak mau anaknya itu jadi berhala di hatinya Abraham. Sehingga Tuhan bilang, persembahkan anakmu itu. Apakah anaknya jadi dipersembahkan oleh Tuhan? Itu yang diminta oleh Tuhan? Tidak ya. Tapi Tuhan hanya pengen menguji Abraham. Sehingga akhirnya hati Abraham hanya diisi oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadi penyebab kenapa seringkali ketidakpastian, pergumulan, ya, ketidakjelasan itu diizinkan Tuhan terjadi. Biar kita berbalik dan datang kepada Tuhan. Ya, kita bergantung kepada Dia. Atau, ya Tuhan mau hati kita ini dimurnikan. Mungkin banyak berhala di dalam hati kita. Makanya ketidakpastian itu sering diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Oke, pertanyaannya. Daud mengingatkan kita di dalam perikop untuk menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Ya, tadi ya di perikop yang kita baca. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah. Ya, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan? Sementara ingat, manusia berdosa tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin terang, ya. Gak mungkin kegelapan, ya, masuk ke dalam terang. Kegelapan tidak mungkin bisa berkuasa atas terang. Kegelapan gak mungkin masuk ke dalam terang. Paham itu ya? Biasa kan terang yang masuk ke dalam kegelapan. Itu makanya manusia berdosa tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Ya, misal kayak ini ya di ruang Maha Kudus Perjanjian Lama. Orang berdosa nggak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Waktu mereka masuk, mereka akan mati. Gitu. Itu makanya Paulus bilang status manusia berdosa. Paulus menyebutkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang udah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Lalu Paulus juga menyebutkan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi orang berdosa ini ya pasti binasa. Ya. Makanya karena manusia ini yang berdosa ini nggak bisa datang kepada terang, makanya Tuhan Yesus turun ke tengah-tengah dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus turun ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menanggung dosa kita. Ya, karena kan orang berdosa nggak bisa datang kepada Tuhan. Jadi dosa kita harus ada yang nanggung. Ya, nggak mungkin kita yang nanggung sendiri, karena kalau kita yang nanggung sendiri, kita akan mendapatkan kebinasaan.
Makanya Tuhan yang tidak berdosa itulah yang menanggung dosa kita. Ya. Nah, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi udah kita paham, semua orang udah berdosa. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Terus akhirnya Tuhan Yesus yang turun ke dunia, menanggung dosa kita di kayu salib. Supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kayak mana caranya percaya? Gitu, menyerahkan kekhawatiran pada Tuhan. Di dalam ajarannya Martin Luther, menyebutkan bahwa ya percaya kepada Tuhan, relakanlah hatimu, jangan keraskan. Relakan hatimu, jangan keraskan. Kemudian biarkan Kristus masuk ke dalamnya. Dan biarkan Kristus menjadi Tuhan atas hidupmu selama-lamanya. Sehingga kamu bukan lagi menjadi milikmu sendiri, tetapi Kristus yang memiliki kamu. Karena kamu telah dibeli dengan darahnya. Seharusnya kamu mati binasa karena dosamu, tetapi Kristus menggantikannya di kayu salib. Ya, jadi kamu bukan lagi menjadi milikmu sendiri. Kamu menjadi miliknya Kristus. Kamu menjadi miliknya Tuhan. Itu jadi serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, kata Martin Luther. Relakan hatimu untuk dipimpin oleh Dia. Ya, relakan, jangan keraskan. Biarkan Kristus tinggal di situ. Nah, dari situ akhirnya kita sadar bahwa berapa hargamu? Berapa hargamu? Nilaimu sebagai manusia. Karena banyak orang yang menjual dirinya supaya bisa dinikmati orang. Berapa hargamu? Hargamu seharga atau semahal kekayaan orang tuamu? Sebanyak mobilnya mungkin, ada 10 mungkin mobilnya, ada 10 ya, bertebaran di mana-mana. Seharga itu dirimu? Seharga kekayaan papamu? Atau mungkin orang tuamu punya villa, ya mungkin ada 40 mungkin ya. Ada di London, ada di Paris, ada di Chicago, ada di Gunung Kidul mungkin, ya di Jogja atau di manalah. Ya, sebanyak itukah harga dirimu? Ya, atau jangan-jangan harga dirimu itu ya hanya sebesar dirimu sendiri. Ya, jadi kamu yang nentuin dirimu. Ya, terserahku dong. Ya mau aku jual diriku ya sukaku. Aku yang berkuasa atas diriku. Jadi itu harga dirimu. Semahal itukah kamu? Itu semua sangat dangkal. Sangat rendah. Tidak ada artinya itu semua. Karena kamu seharga darah Kristus. Kamu seharga darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dan itu tidak ternilai. Berarti kamu tidak ternilai. Ya, kamu tidak ternilai. Makanya sampai Tuhan Yesus itu mau mengorbankan dirinya untukmu. Karena kamu itu berharga di hadapannya. Ya. Sementara Yesus, berapa harga Yesus? Ada yang tahu? Harga Yesus berapa? Seharga 40 keping perak. Masih lebih mahal kamu. Kamu masih lebih mahal daripada Yesus. Tapi Yesus menganggap kamu berharga. Ya, dan kamu tidak ternilai. Itu harga dirimu. Jadi jangan direndahkan. Ya. Jadi makanya agar kamu tidak khawatir, terima Dia. Biarkan Dia menjadi Tuhan di dalam hatimu selama-lamanya dan layanilah Dia. Ya. Dan akhirnya pengorbanan Kristus itulah, karena pengorbanan Yesus di kayu salib itulah kamu bersuka cita. Kamu bersuka cita karena Dia yang menanggung dosamu. Sehingga ketika kamu percaya kepadanya, kamu beroleh hidup kekal. Ya, kamu mau rela untuk bertobat dan percaya kepada Dia. Kamu akhirnya bergembira karena pengorbanan Yesus itu. Kamu merasakan kasih-Nya ya, yang begitu besar. Kamu merasakan cintanya Tuhan. Ya. Dan akhirnya kamu melekat dengan Kristus. Jadi ketika kamu melekat kepada Kristus, hidupmu akhirnya, itu ya ada beberapa perikop yang abang kutip. Ada di Mazmur 1 ayat 3. Hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya ini orang yang melekat kepada Kristus, menghasilkan buah pada musimnya, ya apa yang diperbuatnya berhasil. Ini
yang menghasilkan buah pada musimnya. Dia orang yang konsisten ya. Konsisten untuk mengambil makan, konsisten untuk mekar, konsisten untuk panen, kapan harus berbuah. Lalu di Yohanes, orang yang melekat kepada Kristus, ya, Yesus bilang, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi ketika kamu melekat kepada Kristus, kamu berbuah banyak. Lalu yang ketiga, ketika kamu melekat kepada Kristus, kamu memiliki karakter-karakter ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Semua ini hanya bisa dilakukan jikalau Kristus menjadi Tuhan atas dirimu, dan dirimu tinggal di dalam Tuhan. Tubuhmu akhirnya menjadi bait Allah setelah kamu mau bertobat dan membiarkan Kristus menjadi Tuhan atas hidupmu. Ya, akhirnya tubuhmu menjadi bait Allah. Jadi, ini ya, di bagian terakhir di perikop yang kita baca. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tadi ya, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tadi udah dapat ya meta narasinya, gambaran besarnya. Di bagian terakhir, tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi kamu tidak lagi goyah karena apa? Karena telah menjadi rekan sekerjanya Allah. Jadi Tuhan turut bersama denganmu saat sedang mengerjakan pelayanan yang disediakannya. Dan Alkitab menunjukkan bahwa orang yang melayani Tuhan adalah orang yang menjadikan tubuhnya sebagai bait Allah, di mana Allah secara leluasa memakainya menjadi alat Tuhan. Perhatikan ini, orang-orang seperti ini diperhatikan Tuhan secara spesifik. Orang yang menjadikan tubuhnya sebagai bait Allah dan merelakan tubuhnya untuk dipakai oleh Tuhan, orang-orang seperti ini diperhatikan Tuhan secara spesifik. Ini abang mau sampaikan, perhatikan titik fokus perhatian Tuhan. Ini abang kutip kalau kita renungkan apa yang di dalam Alkitab. Perhatikan titik fokus perhatian Tuhan. Dari ratusan planet, dari beberapa galaksi, dari miliaran ribu meteor, ya, dari planet-planet, bintang-bintang, apa yang diperhatikan Tuhan? Apa yang paling diperhatikan Tuhan? Sesuai Alkitab, bumi. Ya, dari banyaknya makhluk hidup yang ada di bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, ikan, unggas dan lain sebagainya. Apa yang diperhatikan di bumi? Ya, makhluk hidup. Apa yang diperhatikan dari seluruh makhluk hidup itu? Manusia yang paling diperhatikan oleh Tuhan. Dari miliaran manusia, siapa yang paling diperhatikan oleh Tuhan? Dari miliaran manusia, umatnya. Dari antara umatnya, siapa yang paling diperhatikan oleh Tuhan? Orang yang melayani Dia. Dari orang-orang yang melayani Tuhan, siapa yang paling diperhatikan oleh Tuhan? Orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah melalui iman kepada Kristus. Orang-orang seperti ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Makanya dikatakan dalam Ibrani 11, orang-orang yang mati martir itu adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang dipilih untuk mati martir. Ya, jadi itulah gambaran besar titik fokus perhatian Tuhan. Tuhan hadir secara spesifik kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, tadi udah dapat adik-adik gambaran besarnya. Makanya Tuhan memperhatikan secara spesifik manusia-manusia yang melayaninya dan memberitakan kerajaannya di dalam Kristus. Karena itu, layanilah Kristus di dalam studimu, di dalam pekerjaanmu, di dalam organisasimu, di dalam keluargamu. Layani Kristus di situ. Ya, jadi kamu melayani rekan di dalam pekerjaanmu, dalam organisasimu, di dalam relasi dengan keluargamu, seperti melayani Kristus. Atau bahkan layani pacar-pacarmu. Di sini abang buat pacar-pacar ya, bukan hanya pacar. Ya, siapa tahu ada pacarnya 10 mungkin, ada di koper, ada di laci atau di mana. Ya, kalau nggak benar, layani Kristus di situ. Singkirkan yang nggak perlu. Ya, kali aja ada pacarnya di laci mungkin, terselip. Karena itu, biarkan Kristus hadir di tengah-tengah setiap keadaanmu. Dan belajarlah tekun seperti Kristus.
Ya, jadi ke depannya, tadi kita udah dapat nih, ada banyak hal yang kita khawatirkan di masa depan. Ya, tapi kita udah belajar untuk berserah kepada Tuhan. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi kamu punya Kristus. Ya, ketika kamu melekat kepada Kristus, kamu setia. Belajarlah tekun seperti Dia. Ya, karena apa? Siapa yang mau mengikut Yesus, ya dia harus meniru teladannya. Sangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut Dia. Ya, pikul salib setiap hari dan ikut Kristus setiap hari. Itu akhirnya nilai hidup kita. Ya, itu makanya, ini jangan anggap remeh ya. Apa sih ajaran orang Kristen ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib? Jangan anggap remeh itu. Kenapa? Karena keteladanan itulah tidak mengherankan jika orang Kristen menjadi penguasa penghargaan intelektual tertinggi di dunia. Apa itu? Nobel. Peraih penghargaan Nobel sejak tahun 1901 sampai 2021 selalu dimenangkan 65% lebih oleh orang Kristen. Ya, misal dari seluruh itu ya, tahun 1901 sampai 2021. Kategori sains itu dimenangkan oleh orang Kristen sebanyak 66,2%, 418 pemenang. Orang Yahudi itu ternyata di bawah kita. Ya, mereka 23,3%, 147 pemenang. Hindu 0,6%, 4 pemenang. Islam 0,5%, 3 pemenang. Lainnya, ini yang ateis ya, atau ada agama-agama kesukuan, itu 9,4%, 59 pemenang. Lalu untuk kategori non-sains, untuk sastra, Kristen menang 72,3%, 248 pemenang. Yahudi 16,3%, 56 pemenang. Islam 2,9%, 10 pemenang. Hindu 1,2%, 4 pemenang. Buddha 1,2%, 4 pemenang. Lainnya 6,4%, 59 pemenang. Orang Kristen memenangkan penghargaan tertinggi, Nobel. Ya, 65% ke atas. Bayangkan itu. Jadi Yesus menyampaikan sesuatu yang tidak main-main, agar akhirnya kita juga bisa menyatakan kerajaannya, memberitakan keselamatan di dalam Yesus dan menghadirkan keselamatan, ini ya, kabar baik untuk segala situasi. Kesimpulannya, akhirnya kita diingatkan bahwa pandanglah ujian dalam hidupmu, termasuk ujian dalam studi atau ujian-ujian kehidupan, sebagai masa di mana Tuhan memanggilmu agar segera datang kepadanya, kepada Kristus, Tuhan seluruh semesta. Dan biarlah Kristus menjadi Tuhan atas hidupmu, dan kamu pun akhirnya menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Ya, biarkan Kristus tinggal dalam hidupmu. Dan kamu menjadi bait Allah. Biarkan hidupmu dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi rekan sekerja Tuhan. Hiduplah sesuai kehendak Roh Kudus. Ya, kerjakan bagian yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti di hadapan Tuhan. Misal hidup kudus, mensyukuri keselamatan di dalam Kristus, belajar mensyukuri hal sederhana ya. Hal sederhana juga perlu untuk kita syukuri. Ya, sementara lihat orang di Ukraina sana, yang mereka dalam keadaan sulit, air susah, orang tuanya udah meninggal atau menjadi cacat. Jadi kita perlu mensyukuri hal yang sederhana. Pergi dan berkaryalah untuk Tuhan, dan kerjakan segala sesuatu seperti di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memampukanmu mengerjakan itu semua. Terakhir, Abang sampaikan satu ayat penting. Kiranya ini boleh menjadi ayat emas kita ya, Amsal 3 ayat 5-6. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, akui Dia dalam segala situasi, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sadarilah kalau Tuhan itu bersama denganmu dalam segala situasi, dan Dia memperhatikanmu. Jadi kamu tidak sendiri ya. Oke, itu yang bisa Abang sampaikan. Kiranya boleh memberkati. Abang kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ya, 3-5 menit. Atau ada yang dibingungkan?
Oke, kalau nggak ada, biar pas. Oke, pas ya? Oke, yuk. Mari kita satukan hati, kita akhiri penyampaian firman Tuhan dengan bersatu di dalam doa. Kami sadar kelimpahan-Mu ya Tuhan, kami sadar kasih-Mu yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Kami sadar Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang menegur setiap dosa kami, Allah yang menanggung dosa kami, bahkan Allah yang menyatakan kasih-Mu juga kepada kami melalui Yesus Putra-Mu yang disalibkan di kayu salib. Sadari kami ya Bapa untuk mempertuhankan Kristus itu dalam hati kami, agar akhirnya kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadikan tubuh kami sebagai bait Allah. Pada akhirnya kami boleh dipakai menceritakan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini dalam segala situasi. Mampukan anakmu ini dan mampukan adik-adik anakmu ini yang hadir di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kondisi mereka, ingatkan mereka ya Tuhan, sadarkan setiap kami bahwa kami sebenarnya tidak ternilai sampai Engkau merelakan dirimu untuk kami. Karena itu ya Tuhan, berikan kami semangat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, untuk semakin rindu dengar-dengaran dengan Engkau dalam setiap situasi, untuk semakin melihat bahwa segalanya dipegang oleh Tuhan, bahkan keadaan-keadaan yang tidak pasti sekalipun. Mungkin ada adik-adik yang bergumul, ada duka yang sedang dialami tengah-tengah mereka, mungkin pergumulan studi, masa depan, teman hidup, atau bahkan pekerjaan, atau bahkan tugas akhir. Ajari kami Tuhan untuk merelakan itu semua kepada penyertaan Tuhan, dan ingatkan kami untuk boleh menjadi rekan sekerja Tuhan, mengerjakan bagian kami, termasuk bertanggung jawab dalam mengerjakan tanggung jawab kami di kampus, di tengah-tengah keluarga, bahkan dalam pelayanan kami di administrasi publik ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir, biarlah di waktu yang akan datang mereka boleh bersama dengan kami, menikmati Engkau ya Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang dapat kami sampaikan melalui nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Amin.